bapaknya baik, ibunya mak lampir. Ibunya baik, bapaknya genderuwo. Ibunya baik, bapaknya baik, anaknya tuyul. Jadi memang itu sudah usaha kita. Pak Ustadz, kami sudah sholat, kami sudah zikir, kami sudah berdoa, kenapa anak ini begini? Berarti ujian. Ada ujian diberikan Allah. Ada orang yang diuji dengan hartanya, bangkrut. Ada diuji dengan badannya, sakit. Ada yang diuji dengan anaknya. Ada yang diuji dengan anaknya nggak sempat dia didik, meninggal. Jadi ini semua ujian. Anak yang bagi kamu membosankan, menjijikkan, membuat emosi saja, itulah anak yang dinanti mereka selama 10 tahun sampai pergi ke Singapura untuk program bayi tabung. Anak yang selalu kamu marah itu anak setan. Untung anak itu nggak mau balas. Kalau dia mau balas, ya mama setan. Anak yang bagi kamu menjengkelkan, setiap kali ada acara walimah kamu diusir gara-gara dia. Aku nikahkan engkau dengan anak. Itulah anak yang diimpi-impikan oleh mereka sampai pergi ke Malaysia, ke Penang, ke Malaka untuk program bayi tabung. Berapa program bayi tabung termurah, Bu? 100 juta Pak Ustadz. Itu pun tabung-tabung second lah Pak Ustadz. Jadi yang sudah diberikan ini jaga dengan baik. Ini adalah amanah. Kalau dinding ini retak-retak, robohkan dindingnya, ganti dengan dinding yang baru. Kalau ada tiang yang miring, robohkan tiangnya, ganti dengan tiang yang baru. Tapi kalau anak kita error, nggak ada bisa merubahnya. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa mana fitrah? Kata Abu Hurairah, fitratul Islam. Anak itu sudah Islam. Jadi anak saya dalam kandungan itu udah Islam. Kapan dia bersyahadat? Sebelum masuk ke rahim ibu. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Ruh saya, ruh ibu, ruh bapak, semuanya kumpul, ditanya Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb Tuhan kamu? Kita semua waktu itu menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Lalu ruh itu pun ditiupkan ke dalam rahim ibu. Jadi kalau ada orang mengatakan, mari kita tanamkan Islam ke hati anak-anak kita, kamu bukan beli tanah kosong guys. Anakmu itu sudah Islam. Makanya bunyi hadisnya, fa abawahu yuhawidani, kedua orang tuanya membuat anak itu jadi Yahudi, au yunassirani, kedua orang tuanya membuat anak itu jadi Nasrani, au yumajjisani, kedua orang tuanya membuat anak itu jadi Majusi. Enggak ada hadisnya kedua orang tuanya membuat anak itu menjadi Islam. Enggak ada. Karena anak itu sudah Islam. Kita hanya disuruh jaga. Ini bunga yang bagus-bagus ini dijaga, pagi-pagi diperhatikan, disemprot. Banyak ibu-ibu, bapak yang merawat bunga, bunganya udah mandi, dia belum. Semprot, diperhatikan, oh ini ada kutunya, kutu bunga, dia khawatir, kepalanya berkutu. Memperhatikan bunga, dari mulai akarnya, batangnya, daunnya, putihnya sampai pucuknya. Apalagi pucuk-pucuk yang hijau memang suka dimakan ulat, dan ulat mengejar pucuk itu sambil bernyanyi, pucuk. Jadi anak-anak ini kita perhatikan dari fisiknya. Mobil sudah saya belikan Pak Ustadz, handphonenya mahal, seharga Nmax. Oh, sekolahnya juga sudah Pak Ustadz, di kamarnya pakai AC, sedingin kutub utara. Saya aja masuk ke dalam beku Pak Ustadz. Itu layar besar. Anaknya di mana sekarang? Di kamar Pak Ustadz. Apa kerjanya? Nembak musuhnya nggak mati-mati. Tolong Ustadz ke rumah saya Pak Ustadz. Apa acaranya Pak? Meruqyah Pak Ustadz. Yang di kuliah siapa? Anak saya Pak Ustadz. Apa penyakit anaknya? Nggak mau mandi, nggak mau sekolah, nggak mau makan. Apa kerja dia di kamar? Itulah perang terus Pak Ustadz. Kadang-kadang dia berpihak ke Rusia, kadang-kadang ke Ukraina. Siapa yang membelikan dia handphone? Saya Pak Ustadz.
Yang membiarkan dia nggak sholat, nggak ke masjid, nggak baca Quran, nggak sekolah, saya juga Pak Ustaz. Yang membelikan dia paket 4 giga main-main terus, saya Pak Ustaz. Karena saya anggap saya sayang. Dulu saya ini susah di kampung, sekarang anak saya mau bahagiakan dia Pak Ustaz. Sekarang dia kecanduan game online, itu yang salah siapa? Ustaz. Saya kata dia salah. Kenapa Ustaz nggak pernah ceramah ke rumah kami? Kamu waras. Jadi yang merusak anak-anak itu adalah orang tua.